Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pemandangan pegunungan sebagai benteng pembatas wilayah, bersanding dengan hamparan luasnya area persawahan. Seolah-olah memberikan isyarat di balik keindahan yang ada pada dirinya. Tersimpan sebuah rahasia, yang menjadikan tanda tanya besar untuk sebuah pertanyaan. Sebenarnya ada misteri apakah di wilayah ini? Ketika misteri atau rahasia harus dimunculkan, ketika itu pula, rahasia itu harus dibuka. Supaya kita tahu, dari mana diri kita bisa atau lebih mengenali jati diri bangsa yang besar, berwibawa dan megah ini. Sudah selayaknya, tabir itu dibuka secara gamblang dan terang-terangan. Dan hukum dari sebuah kewajiban adalah, untuk diperkenalkan. Tentunya dengan penyampaian yang bijaksana. Tidak mungkin, ketika suatu keindahan yang diagungkan, dipuji, tidak menyimpan sebuah rahasia. Sebuah tempat memang memiliki keanekaragaman tentang kearifan lokal yang berada di wilayahnya. Apalagi, kearifan lokal itu masih bertahan hingga sampai sekarang. Jadi tidak mungkin, jika sebuah wilayah tidak menyimpan sebuah rahasia di dalamnya. Yang jelas dan pastinya, tersimpan misteri yang sekiranya wajib untuk dibahas dan perlu untuk diketahui. Supaya menambah informasi pengetahuan tentang suatu kejadian bersejarah yang pernah terjadi, tercetak, tercipta di wilayah ini. Ketika mendapati suatu wilayah yang masih menyimpan berbagai macam kearifan lokal, keindahan alam, dan masih terciptanya kelestarian pada lingkungannya. Tidak mungkin wilayah tersebut tidak memiliki pendorong dan pendukung untuk melakukan tindakan itu. Yang jelas, pendorong dan pendukungnya adalah leluhur pendahulunya yang selalu memberikan pesan moral lewat perbuatan yang menjadi sumber cerita, jejak sejarah, yang menjadi sebuah warisan yang harus dijaga. Ketertarikan kita untuk belusukan atau mengunjungi wilayah Kecamatan Jambu sudah tak terhitung berapa kalinya. Belusukan kita hanya sebatas di seputaran Gunung Kelir saja. Karena, terlalu seringnya mendapatkan informasi yang berkembang lewat cerita rakyat, yang disampaikan lewat mulut ke mulut, hingga diterima oleh si pendengarnya. Jauh mata memandang hanya sebatas untuk mencari jati diri bangsa saja. Dengan keanekaragaman kearifan lokal yang berada di seputaran lereng Gunung Kelir untuk menambah amunisi pentingnya tentang informasi. Beberapa titik wilayah yang kita kunjungi, memang sudah terbukti tentang rahasia di balik keindahan alam di Kecamatan Jambu. Berupa jejak-jejak peradaban masa klasik, atau jejak dari peradaban Hindu kuno kala itu, berupa reruntuhan bangunan candi. Jejak kolonial, dan jejak perang kemerdekaan. Kali ini, ada sebuah rahasia, yang sebenarnya sudah tidak dirahasiakan lagi. Bahkan, sudah menjadi umum karena, harus dibuka tabirnya supaya kita mau mempelajari, menekuni dengan pemahaman, mengilhami tentang betapa besar dan agungnya karya-karya leluhur kita. Hingga jiwa-jiwanya bersemayam tanpa terlihat, namun wibawa yang terpancar begitu sempurna. Pasar Jambu. Jadi, lagi pasar Jambu di Pasar Jambu. Iya. Sepi pasar Jambu. Jambu lor. Oh ya, pom bensinnya mu ya Kang ya? Lagi loh, pom bensinnya yang berdiri di atas tanah makam
makam Kasepuhan. Saksikan part kedua. Mau dhewe iki saka ngisor kuwi nggon cilok-cilok nggon pojokan kuwi. Karo mriki. Yen. Sekian. Wong ngene iki lho, wong apa? Bali saka Nyumbang kok ya brusukan. Iki nek ora kali Kang Seno kok ana orang tersuwung sekecamatan Bawen jare. Mas Seno. Dianterke Pak. Sinten Pak asma panjenengan supen kula? Pak Wito. Asma panjenengan? Nggih. Pak Wono. Pak Wono dianterke Pak Wono ke komplek makam Kasepuhan. Tadi kalau saya memang nek panjenengan sinten Pak? Pak Cipto. Pak Cipto nggih. Derek nunut rumah makame Mbah. Insyaallah benjang kula nek mriki kula tak sanjang koordinasi kali Pak Wono supados mangke tak kembalikan bentuk bangunane. Mboten ngoten nika Pak nggih. Nggih. Kali Pak Cipto. Iki aku balik Nyumbang nggone Mas Parman. Kebetulan untuk informasi saka Kang Ginjiru untuk memberi keterangan tentang makam yang berada di jalur perlintasan Ambarawa ke Magelang. Lebih tepatnya di samping pom bensin Jambu. Nek mriki dusune napa, Pak? Mriki Jambu. Oh, mriki Desa Jambu. Nggih. Oh, Ya. Desa Jambu, Kecamatan Jambu nggih. Nggih. Desa Jambu, Kecamatan Jambu. Nah, seperti apa nanti langgam makami, terus periodenya tahun berapa, tadi sudah tak kupas dan ini akan menjadi awal dan nanti akan ada kelanjutannya karena setelah melihat bangunan makam itu cuma 2 dan ternyata makam itu memang ada tambahan lagi terlihat dari panelnya. Wong ya mangkat Nyumbang kok malah nyak-nyakan ra karuan genai. Siang ini kita berada di jalur perlintasan atau jalur jalan raya yang menuju dari Ambarawa menuju ke Magelang. Ini kita berada di bawah persis loh. Dan ternyata di sini itu dulu komplek makam Kasepuhan. Komplek makam Kasepuhan di sini. Nanti kita perlihatkan yang ada di bawah sana ya. Tadi kita memang tidak menyiapkan untuk video ready, kita minta izin dulu sama bapak. Alhamdulillah diperbolehkan. Lebih tepatnya kita berada di sisi timur. Mana ini? Pom bensin Jambu. Ini makam. Oh, niki Pak. Makame sinten niki Pak? Sayyidur Rahmat. Sayyidur Rahmat. Sayyid Nur Ahmad. Oh, Sayyid Nur Ahmad. Ini berarti makamnya akeh sih. Wah. Ini dia komplek makam, Mas. Komplek makam sepuh Pak nggih. Nggih. Lah, Ini wis ketutup. Dan sini sing bertahan nggih anu niki. niki kali sing ngandhap apa nggih? Tapi nganu, rebawane kuat sing kono. Sayyid Nur Ahmad. Di bawah jalan dari Ambarawa ke Magelang. Dalam nggih? Makame akeh ngono. Nggih, nggih. Terus sepanjang iki rono ku makam dhek gawe pondasi ane tutup. Oh, jadi berarti pom bensin ini dibuat di atas makam. Walah, terus diuruk.
yo ngeri tenan, kendel ya, asli kekendelen. Kok kapan-kapan kok kene Mas ngomong. Nggih. Wong ngomongnya arep ini. Wah, mangke dalu piket, Pak. Iki piket. Nggih, mohon monggo madhep, mohon Pak teng wau, Pak. Setelah mendapatkan informasi dari salah satu teman yang kebetulan sama-sama menyukai tentang situs bersejarah. Sama-sama memiliki hobi belusukan ke objek yang bersejarah seperti jejak peradaban Hindu-Buddha, berupa reruntuhan bangunan candi. Nika ampun mlebet kolonial, Pak. Nggih. Jejak-jejak peradaban Islam, berupa makam-makam kasepuhan. Oh, ternyata dulu sini itu komplek makam sepuh. Cuma setelah ada proyek pembangunan pom bensin, makam-makam itu ditutup. Jadi pom bensin berdiri di atas tanah makam atau di atas makam-makam kasepuhan. Tapi nek sing samping kanan mriki mboten enten Pak nggih, camuk namung niku mawon nggih. Nah, saya mriki kula awetene mboten ana Mas. Nggih mun ngandhap niku. Oh. Nanti sebelah mriko memang makam Mas. Wah, wis kuwi. Makam kuno terus itu makam buh tahun zaman Londo, buh zaman Pak Londo. Nggih. Sing Jewu toh sing wae kono kae Mas. Tapi tasih enten Pak. Pondasi lain niku coba seperti ini. Nggih. Jewu toh. Nggih. Wonge sing dimakakake nang jero niki Jewu toh Mas. Oh, lah sakniki pindhate pundi Pak makame? Dah ning kene. Ya nang nggon pondasi iki ngene. Walah, wis kejem. Tapi nak biyen iki makame ora mesti ngene Mas. Tak. Nggih. Tapi sing anu mesti ngene. Oh, alah. Belum Islam toh. Nah ini loh bukti peradaban Muslim kala itu sudah masuk di daerah wilayah Kecamatan Jambu. Guru ngaji riyen. Dalam Pak? Mbah Kaleke guru ngaji. Oh guru ngaji. Awal-awale. Nah kita kupas untuk satu komplek makam ini. Saya Mbah Kalek ingkang pundi Pak? Niki? Niki Mbah Kalek nggih. Nah mriko diyakini Mbah Kentiwiri. Oh ingkang niki Mbah Kentiwiri. Nggih Mbah Kalek. Niki Mbah Kalek. Nggih diyakini ngoten. Nah ini langgame tembayat ini. Ini langgam bayat. Cuma saya heran ini beda. Ini komponen beda. Ini komponen beda. Ini komponen jirat. Ini juga komponen makam, tapi bukan milik Mbah siapa? Mbah Kalek, bukan. Karena kalau milik Mbah Kalek itu batu-batunya atau material batunya yang dipergunakan itu batuan putih. Mulai dari bayat asli sampai ke bayat periode 1900-an awal sampai 1930. Itu menggunakan komponen yang sama. Komponen batu yang sama atau material batu yang sama. Cuma bedanya antara besar kecilnya makam. Itu menurut era. Semakin tua bangunan makamnya semakin tinggi dan semakin besar, semakin muda bangunan makam itu semakin rendah dan semakin kecil. Nah, ini makam Mbah Kalek. Ini kalau saya 1900-an awal, ini sudah masuk kolonial ini. Cuma menurut cerita beliau adalah guru ngaji. Ini nisannya patah ini. Nisannya patah. Niki nek dibangun dhuwur malih niki, Pak. Nggih. Niki nek dibangun sak menten niki nginggile. Nah, nek ini nisan ini sebenarnya enten lapike Pak kudune Pak. Oh lah tenan toh. Nggih. Niki kudune enten lapike Amit Sawu Mbah nggih. Bismillah. Lah ini ada lapike niki Pak. Niki lapik. Dadi lapik niku sami kalih niku. Nggih. Sama dengan yang itu. Itu juga ada lapik untuk penempatan nisan. Cuma bedanya ini memang tidak ada bangunan jiratnya yang kados gadahe Mbah niku yang istimewa.
Ini. Niki saged diangkat, Pak. Mangke diangkat, saged dimunculke. Nek niki menurut warga mriki laki nopo perempuan beliaunya? Perempuan. Perempuan, oh nggih pun. Nggih, karena memang bentuk nisane niku perempuan niki ponan. Niki perempuan niki Pak beliaunya, Pak. Amit Mbah. Putune badhe pirsa. Tak nderek sinau Mbah nggih. Oh. Jika dibanding tua dari era nih lebih sepuh niki, mungkin kacau nggih antara 10 sampai 15 tahunan. Tapi lebih sepuh ini. Lebih sepuh ini. Nah niku ampun mlebet kolonialan nih. Niki sakbare pasca perang Diponegoro 1850 ke atas. Niki beliaunya. Niki. Dan niki mangke nek jenengan buka malih niki lapike ketinggal Pak niki Pak. Niki kan miring lah niki lapike niki. Niki lapik niki. Niki lapik. Teng mriku nggih enten lapike Pak. Bukan. Lah niki Pak lapike niki. Niki niku istimewane anu Mas sumut Mas, mboten tukul. Nggih mboten tukul nganune nggih. Suket-suketan nggih Pak nggih. Nggih. Nah, ini lapiknya yang ini. Oh, coba. Oh, lapike mboten enten Pak. Nggih. Oh lah niki tugel apike. Ini kan sebenarnya enten kunciane niki. Enten kunciane terus ini dimasuki ngeten. Oh niki batu yang putih ngeten iki to. Nggih niku batu putih. Mulai dari Bayat awal sampai ke 1930-an masih tetap menggunakan komponen batu yang seperti ini atau material batu yang seperti ini. Cuma memang ada beberapa dan itu saya baru menemukan sekali pas ning makam Ngembat ya. Komponen batu ini kan beda, kayak batu kali, bukan batu apa, bukan batu ini, bukan batu putih. Ingkang makam ini itu kula mriko malih sak wise kalih jenengan kan. Kula mriko malih kalih Mas iki nemu nggih ngeten iki. Komplit Pak, cuma ampun dipisah-pisah damel nisan sanese. Oh, ora ling buyutan kok. Oh, sing buyutan. Oh iya, nemu nganu to. Nemu nisane to. Panel ya. Oh, tugelan panel. Heeh. Niku mboten kepan masalah nggih suket ae niku. Mboten Saya makam tua Mas, kayak ngono kae. Sak durunge pembangunan kan makame kok gitu. Jadi kebangan niku ning sampinge. Lah nek untuk panel ini saya yakin ini sebenarnya di antara kedua makam, satu ini yang satu beliau itu masih ada makam lagi. Karena untuk panel ini kalau saya pribadi ini masuknya sudah erane Pakubuwono awal 1800-an awal ini. Bisa saja ke Amangkurat, Mataram Amangkurat, karena Mataram Amangkurat itu menggunakan punggung kalau saya menyebutnya punggung bagian atas, bagian atas dari komponen makam itu seperti ini, dan ini ada sambungannya lagi. Dan saya meyakini kalau makam ini ketemu di antara 1-2 makam yang ada di sini paling sepuh yang ini, karena ini sampun ketinggal Pak ini Pak, dan ini bukan milik Mbak Yang ini untuk komponen ini ya, khususnya bukan milik Mbak Yang ini ataupun komponen ini bukan milik Mbak Yang itu. Ini ada lagi. Aku yakin iki tetep ono makam meneh siji ning kene iki. Tapi ngendi ya? Iki mak tas enten setunggal malih Pak niki Pak. Nek biasa nih untuk penempatan makam dengan yang lebih sepuh biasanya daerah nginggil Pak. Daerah nginggil mriki biasa nih tetap di atas beliaunya, tidak mau di bawah. Maksudnya memang orang yang memakamkan dulu tetap di atas. Ini kudune posisinya makam ini harusnya di atas, tidak jadi satu di sini. Sing niki Pak. Karena beliau yang lebih sepuh. Coba kok kalau curiga daerah mriki-mriki niki Pak, malahan Pak. Misal enten kependem nek niki Pak. Dalam Pak. Iki mbiyen pring. Nggih. Dadine ya aku ora ngerti ini kan mbiyen
Niki tetep enten makame malih, Pak. Mboten ketemu sakniki mesti benjang ketemu. Wis to. Tetep enten makame malih niki. Kula tasih yakin tetep enten makame, Pak. Tapi nek nuranine kula nggih, ati kula mengatakan iku kok daerah mriki malahan justru sing mriku makame. Cobi mawon kula tak mriko riyen, Pak. Karena lebih seringnya, kita mendapatkan kabar berita tentang keberadaan reruntuhan bangunan candi. Namun untuk kali ini, kabar itu memberikan keterangan tentang keberadaan makam kasepuhan di Desa Jambu, Kecamatan Jambu. Biasa rada ngelu yang kira sing ngene iki ya. Ciri khas tumbuh-tumbuhan yang di pemakaman ini. Ning aku ki yakin daerah kene iki makame. Cuma nek dikabarkan bahwa berdirinya pom bensin ini di atas tanah makam, yo pantes wae. Mungkin yo batune mencelat rono kayak mau siji. Tapi aku jek yakin ki, Mbah tolong kei jawabane, Mbah. Ya aku yakin makamku iki tetap sepuh nek nggih. Oh kena tulang paha nih waktu diduduk niki, Pak. Kita sebelah kita sebelah pondasi. Oh. Paling ya kuwi ya. Nek mau kilo balik ya ramane ngono kene. Niki mesti nisane enten sing disandhehke, Pak, mboten ketang setunggal. Wah, edan do digawaki sampah iki. Ngeri. Pak jenengan nganu mawon teng mriku mboten usah ngetutke kula. Mangke nek enten ciri-cirine kula paringi ngertos jenengan ngetutke kula niku aktif kok. Mangke ndak kesel. Jan wis. Ono sajene. Sumure jerone kok ngono tapi ra ono banyune. Kak, sedikit Kak. Masih seperti biasanya, ketika mengadakan belusukan ke suatu wilayah, yang secara kebetulan memiliki jejak sejarahnya, saya tidak melakukan perjalanan sendirian. Mampu menyan. Wis ngene iki anggere busukan ngene iki. Ora iki mambu menyan reok ngene iki lho. Paling benci aku. Apa curiga kono iki? Jelasnya, saya tetap mengajak teman yang benar-benar memiliki hobi dan kesibukan yang sama. Melanjutkan tentang informasi yang saya terima, objek berupa makam itu berada di samping jalan penghubung antar kedua wilayah, yaitu Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang. Setelah kita kunjungi atau kita sambangi wilayah tersebut, kita dibertemukan langsung dengan salah satu tokoh yang termasuk disepuhkan atau dituakan di desa. Beliau bernama Bapak Wono. Apa? Salah seorang tokoh yang memiliki ketertarikan tentang situs-situs bersejarah, dan masih terus mengembangkan kearifan lokal Nusantara di daerahnya berupa tarian daerah. Ini jamnya rak nyandek ya Kak ya. Kita lanjutkan besok. Nanti tak buka ke part yang kedua nih wis. Yo. Ini tawasul sedulur Kang. Yo.
Ajeng tawasul riyen, Pak. Nggo. Niki sing damel patokan niki, Pak nggih. Niki makam niki bukan tidak hanya 2. Karena kula terpaku kalih panel niki. Ini bukan milik Mbae. Bukan milik Mbae yang ini juga. Yo nampir ini makamnya akeh masalah. Nggih, waduh, Yesus. Makam itu ada 2 pusara yang bertempat di sisi pojok paling timur. Identitas tokoh disebutkan dengan menyadang gelar sosok kiai dengan predikat ulama. Bernama Kiai Kalek, beliau adalah seorang tokoh guru ngaji Al-Quran. Dan Mbah Kendi Wiri merupakan sosok tokoh masyarakat yang disepuhkan. Memang jika kita perhatikan, kedua makam tersebut memiliki perbedaan dari segi bangunan makam maupun segi pahatan nisannya. Akan tetapi memiliki sepak terjang di periode yang hampir bersamaan. Periode 1800-an akhir dan periode 1900-an awal. Setelah dipelajari dari pahatan jirat makam, pahatan nisan, konsep penataan makam, dan kontur tanah yang berteras, akhirnya menemukan titik terang yang menyatakan bahwa makam Mbah Kiai Kalek memiliki langgam tembayat dengan periode angka tahun 1900-an awal. Sedangkan makam Mbah Kendi Wiri hanya sebatas pahatan nisan dengan lapik penyangga berdirinya nisan, tanpa bangunan jirat yang tersusun dari panel yang ditentukan. Walaupun kedua makam tersebut memiliki perbedaan yang sudah saya sebutkan. Walaupun kedua makam tersebut juga memiliki perbedaan usia dari tingkatan bangunan makam. Ketika dibahas, langgam tembayatlah atau makam Mbah Kiai Kaleklah yang memiliki argumentasi pokok bahasan lumayan cukup panjang. Jika dibahas mulai dari langgam tembayat awal sampai langgam tembayat periode 1900-an awal. Sebenarnya, untuk konsep bangunan makam langgam tembayat memiliki kesamaan, dari pepunden awal hingga periode masa akhir langgam tembayat berhenti berkembang. Yang menjadi pembanding hanya besar dan kecilnya bangunan. Semakin besar, semakin tinggi, semakin lebar dari konstruksi bangunannya, maka semakin tua pula usia bangunan tersebut. Semakin tebal, semakin besar, semakin tinggi pahatan nisan, semakin tua usia dari periode angka tahunnya. Ukiran pada bangunan jirat makam, dan ukiran yang terdapat pada pahatan nisan, semakin memberikan kesan yang artistik, penuh makna, dan selalu memenuhi ruang kosong pada media terpahat. Banyak ukiran-ukiran dengan pahatan tapak dara dan ornamen hiasan berbentuk flora. Dari periode langgam tembayat awal, periode Mataram Islam awal, periode Mataram Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo, periode Mataram Islam Amangkurat, awal Pakubuwono, hingga periode zaman kolonial 1900-an. Semakin tua semakin besar bangunannya, sedangkan semakin muda, semakin kecil bangunan makamnya. Walaupun, jenis material yang dipergunakan untuk langgam tembayat itu sama. Semakin muda dari langgam tembayat, semakin sederhana konsep bangunan makamnya. Semakin sederhana pahatan nisannya, hampir tidak memiliki pahatan dengan model atau bentuk 3D. Tanpa hiasan sebagai ornamen penghias bangunan makam. Begitu sangat panjangnya perjalanan pahatan dari langgam nisan tembayat, tanpa merubah konsep jati diri dari pepundennya. Beda dengan nisan-nisan periode Mataraman, ketika pergantian pemimpin dengan periode masa yang berbeda. Pahatan nisan selalu mengikuti perkembangan di zamannya. Walaupun sama-sama semakin muda, pahatan dari ornamen bidang hias, semakin sepi atau semakin sangat sederhana.